Jadi semakin beranak kita kewalahan pakan, makanya kita pakai fermentasi, ditambah konsentrat di situ. Dan konsentratnya kita semula beli hasilnya ya boros tetap cepat lapar. Katakan merino, katakan hanya mitosnya hanya satu, yang tadi itu saudaranya empat ya Mas ya. Tiga tambahannya. Tadi 4 sama ini ya? Biar tahu ini ada betina, soalnya nanti kalau langsung kita flashing saja, dia takutnya dengan betina galak di situ. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali, ahlan wa sahlan bi kudumikum di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Kita masih berada di Kota Tahu Kediri, tepatnya di Kecamatan Mojo ini teman-teman. Ini Kecamatan Semen, Mas. Oh, Kecamatan Semen ya, lupa saya. Yang Kecamatan Mojo yang ada di kandang satunya. Nah, ini kita di mana lagi kalau bukan di Irfan Kamil Farm, teman-teman. Nah, ini oke, kita langsung saja ke owner daripada Irfan Kamil Farm, Mas Irfan. Selamat sore, Mas Irfan. Sore. Kabar baik ini, Mas Irfan ya? Alhamdulillah. Nah, siap, Mas. Ini tadi domba-dombanya tak lihat ini yang beranak juga anaknya sehat-sehat, dan juga untuk ini kuncinya di ambingnya juga ini, Mas. Domba-domba gemuk-gemuk seperti ini, kapurannya ataupun ambingnya itu gede-gede juga. Dan untuk domba-domba yang gede-gede super jumbo seperti ini, Mas, itu apakah biaya pakannya juga nantinya istilahnya dikalkulasi tetap nutut gitu atau gimana? Mohon penjelasannya, Mas Irfan. Kalau gini, kalau saya sendiri lah, dari pengalaman. Kalau saya dulu kan pernah menggunakan hijauan segar, intinya pakai comboran, fermentasi, itu kita mix, kita analisis dari berbagai semuanya lah, hasil cempe, boros pakan atau gimana, itu yang paling stabil ya seperti hari ini. Kalau kita bicara gini, kita ngirit lah. Untuk indukannya kita irit. Nanti resikonya kepada cempenya itu sendiri. Di situ. Maksudnya kalau ngirit gimana, Mas? Pakannya dikurangi atau gimana? Kualitasnya dikurangi, katakan hanya hijauan saja. Kalau jumlah besar loh, banyak loh. Minimal berapa? Itu katakan kemarin kita pas merintis katakan 20 ekor indukan. Itu kita hanya comboran, hijauan segar, itu hasilnya ya kurang maksimal. Pertama di cempe. Nanti semakin beranak kita kewalahan pakan, makanya kita pakai fermentasi, ditambah konsentrat di situ. Dan konsentratnya kita semula beli hasilnya ya boros tetap cepat lapar konsentratnya, dan biayanya membengkak. Jadi kita buat beli ngeracik sendiri, beli bahannya di situ. Jadi untuk konsentratnya meracik sendiri gitu, Mas ya? Iya. Dan ini kurang lebih pemberian pakannya juga nggak boros juga, Mas? Kalau kita sudah dombanya gemuk, itu ya tetap stabil pakannya di situ. Jadi malah kalau BCS-nya sudah memenuhi syarat, katakanlah sudah maksimal, itu makannya tetap stabil lah, tidak terlalu boros banget di situ. Tapi kalau kita rubah nanti pakannya semula pakan kering semua, itu dia mesti nanjak, makanya wakus. Nanti baru dia katakan menurutnya sudah gemuk, dia baru stabil lagi. Jadi dalam artian ini pakannya mixing ya? Ada yang kering, ada yang semi basah gitu untuk difermentasinya? Iya, keringnya kan untuk pakan penguatnya, basahnya kan rumput pakcong kita fermentasi. Oh, difermentasi, Pak. Dengan alasan apa, Mas, rumputnya difermentasi seperti itu? Apakah tidak lebih mudah prosesnya untuk disilase gitu? Sebenarnya hampir sama, tapi kan kita yang paling utama menghindari kita pemberian pakan hijauan segar lah, biar tidak ngaret tiap hari.
Dan mending sama-sama prosesnya daripada silase tidak meningkatkan nutrisinya. Hampir sekalian sama hampir sama sebenarnya. ya? Tapi kan kalau fermentasi kan bakteri pengurainya kan kita tambah di situ aja. Kalau menurut saya pribadi Iya. di situ. Iya, iya, iya. Bakteri dari hijauan segar kan masih ada untuk Oke. proses proses fermentasi. Tapi kalau kita tambah lagi kan lebih cepat. Oh gitu ya pengurainya. Intinya di dalam rumennya sudah dibantu fermenter di tongnya iya. gitu. Di hijauan segar Oke. itu ada bakteri sendiri. Tapi kalau kita tambah fermentasi probiotik dari luar, pengurainya itu kan lebih cepat lagi di situ. Dalam artian di dalam rumennya nanti lebih mudah dicerna gitu Mas ya? Iya. Nah ini teman-teman. Nah ini berapa bulan Mas yang ini? Ini 5 bulan ini. 5 bulan ya Merino ini. Ya. Wah, kayak keren ini. Dari tadi gulet terus ini tak bawa pulang ya Mas nanti. Dibawa pulang. Ini dimahar atau dibuat ini Mas penunggu kandang nantinya? Iya. Sebentar masih kita rawat dulu. Masih dirawat dulu ya. Nah ini teman-teman Merino kayak gini. Nah mungkin kalau ada kontes-kontes Merino masuk Mas kayak gini. Mungkin ya. bisa. Kembali lagi ke pakan lah. Pakan kalau kita mengirit ya intinya low cost farming lah, atau intinya biaya pakan seminimal mungkin itu hasil cempenya yang nanti akan beresiko. Jadi dalam artian low cost farming itu tidak serta-merta semuanya menguntungkan dan baik juga Mas ya? Iya, tidak selamanya di situ lah. Kalau kita mungkin kita bisa lahannya, rambannya bisa, mungkin oke. Tapi kalau kita tidak punya ramban, nanti kita tidak hanya mengandalkan katakan odot saja atau pakcoy saja, pasti dombanya akan rusak di situ. Jadi peternak itu harus berhati-hati, jangan hanya mengandalkan ataupun senang dengan pakan ataupun bagaimana cara agar pakannya semurah-murah mungkin lah katakan. Nanti kalau gini, kalau pakannya kita asal, kita sharing dengan sesama peternak, itu hasilnya nanti kantong susunya atau susunya kecil, nanti rawan keguguran. Kalau beranak nanti air susunya ndak keluar kan beresiko. Soalnya kalau breeding kan yang paling utama angka kelahiran cempe dan angka cempe yang bertahan hidup. Iya. Dan juga bisa diberikan sedikit tips Mas. Itu hanya terkait dengan gen atau ada pengaruh pakan untuk yang bisa beranak 2 dan lebih itu? Kalau beranak 2 itu atau lebih itu tergantung pakan kita, treatment kita lah yang paling utama. Kalau gini lah, yang paling simpel itu secara menurut pemikiran saya, sebenarnya domba itu mempunyai pas waktu birahi katakan, itu sel telurnya kan bisa lebih dari 2 katakan, lebih dari 1 lah katakan. Itu kalau kita pakannya bagus, bisa membuat domba itu sel telurnya itu baik, pas waktu birahi dia dikawin dengan pejantan kan berhasil semua di situ. Jadi kan perlu ada katakan body score-nya itu, BCS-nya itu harus diperhatikan kan di situ. Oh, intinya nutrisinya dan juga di BCS kualitas pakannya, perawatannya terjamin, maka insya Allah produksi dari sel telurnya itu lebih bagus, bisa beranak 2 dan lebih gitu Mas? Iya, katakan Merino katakan hanya mitosnya hanya 1, yang tadi itu saudaranya 4. 4 ya Mas ya, 3 tambahannya, tadi 4 sama ini ya? Sebenarnya 4, yang 1 lahir setelah lahir katakan 3-4 jam mati karena tertimpa indukannya di situ. Okay. Jadi ini 4 ya, 4 sama ini. Iya. Nah ini yang 3 mana Mas? Yang 1 mati, yang 2 di sana. Oh di sana, okay. Ini juga kita pas waktu kecilnya sempat liput yang ini ya? Iya, sama sahabat sapi kemarin. Sama Mas Arju dari Sahabat Sapi ini. Nah teman-teman seperti ini sekarang Merinonya luar biasa. Ini yang pejantan dipisah gitu? Atau yang 2 itu berdina yang di sana? Ini untuk dia biar adaptasi aja. Biar tidak galak lah kita
biar tahu oh ada betina. Soalnya nanti kalau langsung kita flashing saja, dia takutnya dengan betina galak di situ. Oh kalau iya, tadi juga jinak Mas dari tadi ini ngulet Iya. sama saya sebelum makan kayak gini. Hei, makan yang kenyang ya. Nah, ini teman-teman. Dan juga intinya pakannya tidak terlalu mahal dan juga jangan terpaku terlalu murah gitu Mas ya. Mahalnya itu nanti gini, ketemunya kan kalau kita bicara mahal, kalau semua bahan penguat itu bahannya kita membeli itu mahal. Tapi kalau kita intinya rumput menanam, kita tinggal tambah tenaga kerja, konsentrat mungkin kita beli, itu kan tertekan dengan kita menanam rumput di situ loh. Gitu Mas Gias. Tapi kalau jatuhnya semuanya beli, tetap saja mahal. Mahal. Tapi kalau kita bisa manajemen dan kelahirannya bisa survive, katakan bisa berkelanjutan, itu ya tetap bisa menutupi lah. Katakan kita tidak bisa ngarit, kita bisanya membeli karena aktivitas pekerjaan bisa, tapi kan kita harus memang manajemennya kita harus pertimbangkan. Manajemen dari pola kawinnya juga, Iya, pola situ. pakan, kelahiran dan sebagainya Mas ya. Iya, di situ. Nanti juga tentang masalah itu bisa lihat di konten satunya. Tadi kita Iya. sudah bahas tentang itu. Nah ini teman-teman, hasilnya ternaknya seperti ini di Irfan Kamil Farm. Nah kurang lebihnya mohon maaf. Ini dan juga terima kasih banyak Mas Irfan Iya. atas sharing-sharing ilmunya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi jenengan semuanya, baik peternak pemula ataupun yang sudah senior. Terima kasih dari Kota Tahu Kediri. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.